Aduh, enak baru bangun tidur. Hidup enak tanpa HIV. Jadi ada seorang pengacara ya, tidak dekat lagi dengan istrinya, bahkan dicuekin sama istrinya, bodo amat lu mau kemana. Anak istrinya pun gak mau terlalu dekat dengan dia. Karena setelah divonis HIV, dia langsung menyebarkan penyakit itu karena dendam. Wanita-wanita dijadikan sekretaris, wanita-wanita didekati semuanya, diciumi, diapain untuk menyebarkan HIV. Padahal menurut info dia nggak begitu satria banget ya, nggak begitu laki-laki banget. Tetapi dengan stres dia karena udah kena HIV ya, menurut dokter dia HIV, dia kaget. Lalu tiap hari dia konsumsi vitamin C begitu banyak setiap hari untuk menjaga agar tubuhnya tidak drop. Dulunya gemuk, sekarang jadi kurus total. Badannya, mukanya bintik-bintik hitam-hitam dan selalu keluar keringat di jidatnya. Mudah-mudahan berita ini tidak benar, tetapi kalau benar biadab ini. Penyakit disebarkan ke seluruh wanita Indonesia dan semua banyak jadi korban. Hati-hati, hati-hati ya. Masih banyak lagi berita yang akan saya bongkar. Makasih. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Ikatan Hakim Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Menghukum pengacara yang sudah keterlaluan, menghina marwah pengadilan, menghina hakim, tidak cukup hanya dengan laporan polisi. Walaupun pengacara tersebut dipecat oleh organisasi pengacara, dia bisa pindah ke organisasi pengacara lain. Itu yang terjadi sekarang ini, ya. Ada salah satu sudah dipecat, langsung dia pindah ke organisasi lain. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah agar Ketua Pengadilan Tinggi membatalkan SK berita acara sumpah BAS. Karena salah satu sumpah dari pengacara adalah menjaga martabat, menjaga perilaku advokat, dan menghormati pengadilan dan undang-undang. Itu adalah salah satu sumpah pada waktu disumpah, kemudian mendapatkan SK BAS. Tanpa SK BAS, maka pengacara tersebut tidak bisa praktek selama-lamanya. Jadi mohon Ketua Pengadilan Tinggi segera cek di mana dia praktek sebagai pengacara, BAS-nya segera dicabut agar dia tahu rasa. Alah, lu pengacaranya di dukungan sono sini minta BAS gue dicabut. Karena lu kalah debat di sidang ya kan. Lu ketakutan gue bongkar aibnya kan. Jadi lu biadab bener-bener ya. Cewek lu rayu-rayu di diskotik, lu bawa masuk ke mobil, lu mabokin, lu cemek-cemek tuh barangnya ya kan. Lu pencet-pencet teteknya ya, buah dadanya lu pencet-pencet, lalu lu fitnah dia ya, lalu lu ancam dia. Kalau dia tidak menyerahkan sawah sepetak, lu akan penjarakan, dan lu mengaku bahwa lu adalah pengacara yang dekat dengan petinggi dan lain-lain. Akhirnya si cewek itu takut dan lalu menyerahkan barangnya ya, yang segitu-gitunya yang dimuliakan oleh dia ke tangan lu. Dia mau menyerahkan karena lu janjiin duit puluhan juta ya, sebagai kompensasinya, dan akan dijadikan sekretaris ya, akan dijadikan sekretaris tetap dan dengan gaji yang fantastis. Tapi setelah lu pakai tuh cewek, lu kasih duit cuma 1 atau 2 juta, ya Allah, si cewek kecewa, marah. Akhirnya cewek itu marah pulang, meronta-ronta jiwanya. Lu ancam, lu telepon dia, lu WA dia. Cepet nggak lu kirim foto buah dada lu untuk bahan gua onani? Cepet lu kirim foto kemaluan lu untuk bahan gua onani. Cepet. Bukannya lu nikmat waktu di hotel sama gua jilatin. Nikmat kan? Makanya jangan lu hilangkan kenikmatan yang bersama gua itu. Cepat lu kirim. Dengan terpaksa si cewek itu ngirim. Ya kan? Diancam lagi untuk ditiduri yang kedua kalinya. Kalau nggak dipenjarakan dia. Akhirnya si cewek mau lagi ditidurin karena diancam. Lalu karena nggak tahan, dipaksa terus dan diancam terus, dia ngadu ke pengacara lain. Minta pertolongan. Dan setelah pulang dari pengacara lain, konferensi pers karena perbuatan si pengacara bejat ini, akhirnya dia pulang. Entah diapain lagi, diancam lagi, atau berubah. Katanya si cewek tidak pernah memberikan kuasa kepada si pengacara yang diminta bantuan itu untuk melawan pengacara biadab ini. Setelah itu, di framing sedemikian rupa, dilaporkan pula ini cewek yang katanya pacarnya, yang sudah romantis, sekarang mau jadi terpidana. Bareng sama pengacaranya yang gak diakui. Ini udah kasus udah ngejelimet. Tapi intinya kebiadaban. Cewek yang udah diancam,
dimaki-maki, diperkosa, dibejek-bejek, ditiduri, ya. Sekarang mau dipenjara dan dibayar murah. Sekarang pertanyaan saya, mana yang mulia, pengacara yang naik di meja persidangan karena ingin membela hak-hak hukum kliennya, atau pengacara yang mengancam wanita yang tidak berdaya dan mengancam dan mengintimidasi darah dan naik ke atas pusar wanita dengan paksaan? Mana yang mulia? Pengacara naik di atas meja atau di atas pusar? Silakan telaah. Kalau salah menanggapi ini dan salah menganalisa ini, hukum di Indonesia akan cacat dan negara akan hancur. Terima kasih. Wow, ini semakin seru, semakin memanas perseteruan antara Bang Hotman Paris Hutapea versus Bang Rasman Arief Nasution yang dibantu oleh pengacara yang bukan naik daun tetapi naik meja ya, yakni Firdaus Oiwobo. Dan mereka itu serangannya saya lihat udah arahnya ke personal ya. Seperti yang teman-teman dengarkan tadi, Bang Firdaus ini menyebut, dia tidak sebutkan nama secara spesifik, tapi kita tahu ini arahnya untuk siapa. Dia sudah sampai bawa-bawa penyakit ya, katanya ini mengidap penyakit HIV, menyebarkan kepada perempuan-perempuan lain di seluruh Indonesia ya. Karena khawatir dengan penyakitnya itu, dia minum vitamin sebanyak-banyaknya. Benar atau tidak guys ya, jangan mudah percaya. Biasanya orang kalau sudah emosi, sudah dendam, sudah marah yang overdosis, itu bahasanya akan keluar ya, akan keluar sembarangan ya. Entah itu kebenaran ataupun hanya berupa fitnah, kita udah nggak bisa tahu lagi nih ya. Intinya kalau dia marah, dia akan melampiaskan kata-katanya secara sembarangan ya. Seperti yang disampaikan oleh Bang Firdaus tadi ya, menyerang personal Bang Hotman Paris secara membabi buta. Dan Bang Hotman Paris tadi juga sudah berusaha agar Bang Firdaus ini ya, kemarin karena dia naik meja dan dianggap dia tidak menghargai atau menghormati peradilan, mereka juga teriak-teriak ngawur kepada hakim-hakim. Jadi dituntut agar status mereka sebagai pengacara itu dicabut ya. Dan Firdaus Oiwobo ini statusnya sebagai lawyer itu udah dicabut oleh organisasi KAI ya, tapi dia sudah bergeser, pindah bergabung dengan organisasi yang lain. Namun dari Bang Hotman, dia tidak mau seperti itu. Dia maunya Mahkamah Agung harus mencabut sumpah ya, atau pecat Firdaus Oiwobo secara permanen, sehingga dia tidak lagi bisa menangani kasus ya, atau bertindak sebagai lawyer di seluruh peradilan yang ada di Indonesia. Firdaus itu nggak tahu kalau naik meja itu cuma bayangannya. Dan berdasarkan klarifikasi press conference-nya sama Rasman Arief Nasution, dia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa yang menaikkannya di atas meja. Kafir dia katanya. Bahkan dia sanggup mengatakan dirinya kafir loh. Jangan main-main loh, menyematkan dirinya kafir. Kalau misalnya dia tahu siapa yang menaikkan dirinya ke atas meja, yang menaikkan dirinya ke atas meja ya dirinya sendiri, kakinya sendiri, badannya sendiri, pikirannya sendiri, tindakannya sendiri. Kan gak mungkin khodam monyetnya, kan gak mungkin dukunnya, kan gak mungkin Gundurwo yang naikkan dia ke atas meja. Meskipun dia ketua perdukunan Indonesia, meskipun dia keturunan raja-raja, meskipun dia vokalis band, meskipun dia rocker, ketua ormas, apalagi LSM dan sebagainya. Tapi janganlah bang mengkafirkan diri karena ingin menyelamatkan dirimu. Keterlaluan itu bang. Itu adalah kata-kata yang sangat merusak akidah bang. Karena yang menaikkan diri abang ke atas meja, ya diri abang sendiri, atas kesadaran abang sendiri. Ya terlepaslah mungkin refleks, spontan dan sebagainya. Tapi nggak mungkin jin iprit yang menaikkan abang di atas meja, gitu loh. Nah jadi jangan membuat alasan klarifikasi yang lucu, yang nggak masuk akal ya. Saran saya, abang minta maaf sama majelis, minta maaf sama Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sudahi kekisruhan, abang dipecat dari KAI mungkin itu nggak persoalan, tapi kalau bas abang dicabut selesai abang bang. Saya minta sama Pak Prabowo, ini
petinggi-petinggi negara yang haus duit dan miskin iman ini tolong dipecat-pecat, Pak. Ya. Saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan saya menjadi Mahkamah Agung ya, ketua Mahkamah Agung atau ketua Kejaksaan Agung, kepala Kejaksaan Agung. Saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung atau kepala Kejaksaan Agung. Akan saya pecat hakim kayak gitu semua. Hakim dan jaksa yang nggak benar saya pecat, saya lihat track recordnya. Kalau nggak benar habis semua saya. Program saya pertama ketika saya menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung adalah memecat hakim-hakim yang nggak benar, memecat karyawan yang nggak benar. Setelah itu, kalau saya diangkat menjadi kepala Kejaksaan Agung, akan saya pecat jaksa-jaksa yang nggak benar. Itu program saya yang utama. Kaget nanti ketika ada ribuan jaksa yang saya pecat, saya gampang tinggal buka lagi formulir pendaftaran sebagai jaksa. Nah, yang golongannya sudah memenuhi syarat, suruh naik menjabat. Ngapain kita pusing? Daripada kita miara tikus di kantor kita, bikin rusak anggaran negara, bikin rusak tatanan hukum, ya kan? Gitu. Saya jelaskan lagi bahwa ini kita mau membongkar kasus, ya, kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada klien kami ini. Kasus sawah sepetak, tapi malah ngeributin masalah saya naik meja gitu loh. Ini kasus sawah sepetak yang dilakukan oleh oknum pengacara yang diduga ada konspirasi di sini. Jadi kami teriak-teriak sebagai pelaku penegak hukum. Ada apa dengan peristiwa ini? Sampai jaksa mati-matian mau melaporkan kami ke Mabes Polri. Padahal pasalnya pasal ringan yang harus dilaporkan ke Polres. Hakim ya. Hakim. Tadi saya diminta berikan. Jadi saya minta, ini ada apa di negara ini? Kami ingin membongkar. Ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat, tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Hah? Ini gila negara ini. Pak Prabowo harus ambil sikap ini. Harus menegur semuanya. Halo para pengacara muda dan juga para warga maupun perusahaan yang sedang berperkara menyewa pengacara. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Dan juga betapa marahnya para hakim melihat oknum pengacara pakai jubah naik ke meja menginjak-injak. Bayangkan kalau perkara kamu lagi dipegang sama dia, bayangkan nasibnya terhadap perkara kamu, pasti akan ada akibatnya. Karena semua marah sama oknum pengacara tersebut, maka segera cari pengacara yang lebih dapat dipercaya dan punya reputasi. Memang mereka itu hanya pengacara-pengacara pinggiran, ya, itu bisa dimaklumin lah. Kenapa Hotman selalu kalem? Karena hampir semua perkara kakap di negeri ini Hotman yang pegang, bahkan sampai ke luar negeri dan di Singapura. Bayangkan kalau Hotman berkelahi di pengadilan, dilihat oleh klien saya, para direksi di Singapura maupun para konglo. Di situ saya tetap kalem karena yang saya pertaruhkanlah honor miliaran rupiah tiap bulan. Honor miliaran rupiah. Hotman bukan manusia asusila membayar cewek dengan KTP saking rusaknya moralnya. Kepala saya naik ke bangku sampai saat sekarang. Saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Siapa yang naikkan si Daus ini ke meja? Siapa yang effort ngangkat dia ke meja? Beratnya berapa dia ya? Ngomong. Giliran rame sekarang katanya ada yang naikkan dia ke meja. Sebelumnya ngomongnya bahwa saya spontanitas, refleks. Sekarang ada yang dia ngomong lagi, sekarang ada yang naikkan ke meja. Setelah rame kemudian ini disebut contempt of court dan ada yang mau proses nanti. Ada kelucuan. Kemarin bikin bintang-bintangan, sekarang bikin lucu-lucuan. Pesan untuk para pengacara muda, kalau nanganin perkara harus pakai istilah AAA, amati, analisa, etek. Contoh seperti singa, dia amati korbannya, kemudian diterkam, yang digigit adalah lehernya agar gak bisa napas, ya.
agar gak bisa napas. Yang digigit adalah lehernya, ya. Itu salah satu tekniknya. Kalau pengacara kalau udah terlalu busuk kelakuannya, maka basnya yang harus dibatalkan. Berita acara sumpah harus dibatalkan. Itu alat paling menyakitkan. Sanksi yang paling tepat untuk pengacara yang kelakuannya busuk. Hotman Paris. Oke guys ya, terlepas dari permasalahan antara Pak Hotman dan juga Pak Rasman dengan kasus yang saat ini mereka lagi perkara ya, saya cuma mau ingatkan bahwa jangan asal naik meja seperti yang dilakukan oleh Bang Firdaus ini ya. Sudah begitu, dia tidak mengaku, dia merasa bahwa bukan dia yang naik ke meja, tetapi dia merasa tiba-tiba tahu-tahu dia sudah di atas meja. Saya aja guys ya, yang bukan sebagai pengacara, yang tidak ngerti hukum ya, saya jadi bertanya-tanya, ini yang bodoh saya atau dia? Dia naik ke atas meja, berdiri di atas meja, tapi dia nggak tahu siapa yang aduh, sudahlah ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa memberikan hiburan kepada kita semua ya. Jadi pada masyarakat Indonesia tidak usah kita ikut marah-marahan, tidak usah ikut stres ya. Kita tertawakan saja ya, karena tertawa itu sehat ya. Jadi intinya itu tadi ya, jangan naik meja ya. Kalau naik daun boleh, tapi jangan naik meja.